Baik, Mas Burhan, pasca putusan MK yang membuka jalan buat Gibran ya mencalonkan diri, KPU kemudian mengirimkan surat ke parpol untuk mengikuti putusan MK. Ada pendapat dari misalnya Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi PD Perjuangan yang menilai KPU itu kebablasan melebihi kewenangannya. Menurut Anda, apakah KPU mau tidak mau pasti akan terkena imbas politik putusan MK nomor 90? Saya bukan ahli hukum ya, jadi saya tidak bisa menjawab secara memuaskan. Tetapi yang pasti persoalan berkaitan dengan masuknya nama Gibran sebagai peserta pemilu presiden itu menyisakan perdebatan hukum sekaligus etis dan politis. Jadi ini satu paket. Jadi tidak semata-mata kaitannya secara hukum dan etis, tapi juga politis karena bagaimanapun Gibran berasal dari Partai PD Perjuangan yang justru dijodohkan dengan capres yang menjadi lawan dari Ganjar dan Mahfud yang diusung oleh PD Perjuangan. Jadi ini perdebatan yang saya kira akan terus-menerus berlangsung bahkan sampai pemilu selesai. Dan ini berkaitan dengan satu fungsi krusial pemilu yaitu legitimasi. Jadi bahwa misalnya Gibran seandainya menang sekalipun akan terus muncul berkaitan dengan keabsahan Gibran secara sosial. Karena kita tahu MK pun sudah memutuskan dalam prosedur putusan MK nomor 90 ada pelanggaran etik berat. Nah ini yang menurut saya khawatirkan ya berkaitan dengan ke depan karena bagaimanapun potensi unggulnya Prabowo Gibran itu ada. Jadi kalau kita lihat survei-survei pasca pendaftaran justru apa yang dipersoalkan oleh banyak orang, terutama dari kalangan cendekia, itu tidak terkonfirmasi tuh secara elektoral. Jadi justru pasca pendaftaran ke KPU ditutup, Prabowo Gibran mendapatkan momentum yang positif dari kelompok pendukung Jokowi. Tapi perlu dicatat bahwa itu adalah survei pasca pendaftaran sebelum ada putusan MK. Jadi Zilvia, saya tidak ingin mendahului takdir, tetapi jangankan putusan MK, putusan MK yang disiarkan secara penuh dengan publikasi yang luas itu pun tidak mampu menarik perhatian publik. Ya, apalagi putusan MK yang saya sendiri tidak ingin mengatakan udah pasti seperti itu ya, tetapi kalau lihat 37% pemilih kita lulus SD atau bahkan tidak sekolah, sebagian besar mereka juga tidak politically engaged. What do you expect? jadi poin saya ada potensi Prabowo Gibran unggul dan masalah ini akan dipersoalkan terus dan bahkan ketika beliau diangkat sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Saya agak ngeri begini Mbak Zilvia, kalau kemudian menang dan digugat di MK dengan komposisi putusan kemarin 90 itu kalau tidak salah formasinya kan 3-2-4. 3 menolak, 2 mendukung tetapi pada level calon gubernur, 4 kemudian 3 mendukung putusan itu, 2 di level calon gubernur sepakat, dan 4 yang kemudian menolak sama sekali. Kan formasi hakim seperti itu, apalagi sudah ada pergantian ketua, saya ngerinya begini, itu disidangkan menjadi satu perkara di Mahkamah Konstitusi, pemilu presiden punya potensi diulang, gara-gara kemudian pencalonan itu kemudian dianggap tidak legitimit. Ketakutan saya sebetulnya ada di sana. Berapa duit habis itu APBN kita kalau kemudian gara-gara sesuatu yang tidak rapi kita lakukan ini, apakah ambisi orang per orang dan seterusnya, ya, kemudian merugikan bangsa dan negara. Kekhawatiran saya sebetulnya sangat marah, sangat kecewa sebagai orang yang pernah ada diberi amanah oleh negara mengurus penyelenggaraan pemilu misalnya. Saya tidak menyalahkan KPU, tetapi dinamika yang terjadi ini yang kemudian membuat saya sangat khawatir bahwa punya potensi pemilu presiden kita bisa diulang. Tapi bukankah dari segi legalitas itu sudah tidak bisa diganggu-gugat putusan MK nomor 90 itu? Sepakat. Pada posisi hukum positif ini hari sudah selesai itu barang. Tetapi ia akan menjadi pintu masuk kemudian ketika dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi dengan beberapa catatan tadi yang saya sebutkan tadi. Saya mau mengatakan begini, dalam konteks hukum positif ya sudah memenuhi syarat. Tetapi proses itu karena putusan MK tidak berlaku surut, prospektif tidak berlaku retroaktif, maka hasil dari sidang MK ini yang melegitimasi terjadi gangguan pelanggaran berat itu dan kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi punya potensi
menggugurkan legitimasi dari peraturan KPU maupun Oke, putusan MK itu baik, sendiri. baik. Oke, ada ancaman soal legitimasi ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.